Baik, saya akan mempresentasikan bab 17 mengenai meningkatkan presentasi dengan slide dan visual lainnya. Pertama-tama, perkenalkan dulu saya, Agustina Baleingamuhu dengan NIM 1922140097. Materi yang akan dibahas dalam bab ini itu yang pertama, jelaskan peran visual dalam presentasi bisnis dan daftar jenis visual yang biasa digunakan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara bentuk terstruktur dan bentuk bebas. Yang ketiga, jelaskan cara membuat konten slide yang efektif. Yang keempat, jelaskan peran slide navigasi, slide pendukung, dan selebaran. Nah, yang pertama di sini ada merencanakan visual presentasi Anda. Nah, untuk merencanakan visual presentasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih jenis visual yang akan digunakan. Nah, untuk memilih jenis visual yang akan digunakan ini ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yang mungkin seringkali kita gunakan juga untuk presentasi. Yang pertama itu ada prezis. Prezis itu merupakan presentasi non-linear. Nah, di sini keuntungan terbesar dari prezis adalah fleksibilitas, baik itu dalam kemampuan untuk menggabungkan video atau elemen media lainnya, dan tampilan atau nuansanya itu yang lebih dinamis daripada tayangan slide konvensional. Dan prezis ini ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu mungkin seringkali audiens merasa kebingungan atau bahkan kehilangan alur saat kita melompat dari topik satu ke topik yang lain. Nah, yang kedua itu ada slide. Slide ini contoh yang paling umum kita dengar atau kita ketahui, mungkin juga seringkali kita gunakan untuk presentasi, yaitu ada di dalam PowerPoint. Kelebihan dari slide ini sendiri, kita akan lebih mudah membuat atau mengedit desain, akan lebih mudah disusun dan disesuaikan, dan slide ini juga akan lebih mudah dimasukkan dalam meeting online. Slide ini ada kelemahannya juga. Mungkin yang paling umum ya, ini sifatnya itu linear dari presentasi ini. Nah, yang ketiga ada overhead transparansi. Overhead transparansi ini kelebihannya adalah kita tidak perlu lagi menggunakan komputer atau peralatan proyeksi, dan kita juga bisa menulis saat presentasi berlangsung, selama presentasi berlangsung. Tapi overhead transparansi ini juga ada kelemahannya, yaitu terbatas pada tampilan statis, dan ada kemungkinan kita itu tidak bisa mengedit setelah kita sudah mencetaknya. Nah, yang keempat ada papan tulis. Papan tulis ini yang mungkin sering kita ketahui dan mungkin sering kita gunakan juga saat waktu sekolah atau pada saat masih kuliah offline. Kita sering lihat dan sering gunakan papan tulis ini. Papan tulis yang pertama itu ada papan tulis spidol dan papan tulis kapur. Tapi ada juga papan tulis digital. Nah, papan tulis digital yang dimaksud di sini itu biasanya digunakan pakai komputer atau pakai handphone gitu untuk menulisnya. Papan tulis digital ini juga kita
ketika ini presentasi selesai, presenter itu bisa membagikan atau memprint hasil dari apa yang telah dia presentasikan setelah dia sudah selesai menulis dalam papan tulis digital ini. Selanjutnya ada flip chart. Flip chart ini seperti papan tulis juga, tetapi bentuknya itu semacam semacam kita menulis dalam kertas dengan menggunakan spidol. Intinya itu ini first chart ini papan tulis yang ditulis di atas kertas menggunakan spidol. Selanjutnya itu ada visual lainnya. Selama kita mempresentasi sesuatu, kita bisa juga apabila kita sedang menjual suatu produk, kita bisa membagikan sampel, atau apabila kita arsitek, kita bisa mempresentasikan hasil kerja kita dalam bentuk figur, gitu ya. Yang kedua di sini ada memverifikasi rencana desain kita. Yang pertama itu kita harus perhatikan, yang pertama itu tinjauan rencana untuk setiap visual. Lalu setelah kita sudah melakukan tinjauan rencana untuk setiap visual, kita harus pastikan gaya presentasi kita itu seperti apa. Maksudnya apakah sesuai dengan subjek, audiens atau pengaturannya. Nah, terus kita harus double check terkait asumsi budaya, apakah ada yang tidak sesuai atau tidak, atau sudah sesuai. Berikutnya kita harus pastikan presentasi kita itu harus sesimpel mungkin. Jadi jangan terlalu ribet, pokoknya harus simple. Misalnya itu mulai dari membuat pilihan desain, memilih font, hingga memutuskan untuk menyertakan foto atau tidak. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui dan perlu kita amati itu, yang terakhir harus gunakan waktu dengan bijak. Kita harus menggunakan waktu dengan sebijak-bijaknya. Jangan terlalu bertele-tele atau memperpanjang waktu, karena mungkin nanti akan membuat audiens itu merasa bosan dan tidak fokus ke materi yang kita bawakan. Nah, setelah itu selanjutnya memilih slide terstruktur atau bentuk bebas. Nah, yang pertama itu ada pemilihan desain terpenting yang Anda hadapi saat membuat slide. Nah, kita disuruh untuk menggunakan slide terstruktur konvensional atau slide bentuk bebas yang longgar. Walaupun kita ketahui di luar sana banyak sekali yang digunakan oleh spesialis presentasi. Nah, yang kedua ada slide bentuk bebas di baris bawah, tidak mengikuti struktur yang kaku. Nah, maksudnya itu kita memilih strategi desain dalam bentuk bebas, berarti kita hanya bisa secara acak mengubah desain ke satu slide ke slide berikutnya. Nah, yang terakhir yang ketiga ada slide yang dirancang secara efektif, yaitu masih harus disatukan oleh elemen atau desain seperti warna dan pilihan tipografinya, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian terstruktur slide.
keuntungannya itu seperti slide yang akan penuh atau sesak oleh definisi biasa, tapi ini mungkin satu-satunya cara praktis untuk mendapatkan gambaran besar untuk melihat situasi tersebut. Nah, kelemahannya itu efek pemikiran dari teks Hafiz, slide yang semua terlihat sama, slide setelah slide padat, poin peluru, sangat terstruktur tanpa bantuan visual dapat menempatkan penonton untuk tidur, gitu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan kekurangan dan keuntungan dan kelemahannya itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan slide bentuk bebas. Nah, yang pertama ini ada memberikan informasi lengkap melalui sarana tekstual dan visual. Yang kedua, membatasi jumlah informasi yang diberikan pada satu waktu untuk mencegah kelebihan beban kognitif. Dan yang terakhir, yang ketiga, membantu pemirsa memproses informasi dengan mengidentifikasi prioritas dan koneksi, seperti dengan menyoroti titik data terpenting dalam grafik. Selanjutnya itu mendesain slide yang efektif. Yang pertama, membuat isi presentasi yang layak dibaca. Kedua, menjaga pesan supaya tetap jelas dan sederhana. Terus, membuat presentasi efektif dan menarik. Contoh dari presentasi efektif dan menarik itu dengan membatasi setiap slide. Hanya ada satu pokok pikiran, pokoknya hanya ada satu pokok pikiran yang ditulis di dalam bahasa singkat, jangan terlalu panjang, dan judulnya itu harus singkat namun tetap informatif ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada memilih elemen desain. Yang pertama, konsistensi. Nah, kita harus konsistensi dalam memilih elemen desain. Jangan terlalu banyak atau nanti membuat PPT kita atau desain kita itu malah rusak atau tidak menarik. Terus yang kedua ada kontras. Harus diperhatikan juga kontrasnya, jangan terlalu menonjol supaya PPT kita itu bisa menarik. Jangan terlalu jangan terlalu berlebihan kontrasnya maksudnya. Yang ketiga ada keseimbangan. Yang keempat ada penekanan. Terus yang kelima ada konvensi. Dan yang terakhir itu harus sederhana. Ya, kalau kita membuat lebih bagus juga nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya jangan terlalu berlebihan. Ini simpel aja buatnya. Sederhana aja supaya audiens juga itu merasa klik dengan PPT kita, dan mungkin bisa menjadi kunci untuk orang audiens itu tertarik dengan PPT kita, dengan materi yang kita akan bawakan gitu. Selanjutnya itu ada di sini ada color. Color ini pemilihan warna. Jadi kita harus perhatikan juga pemilihan warna saat membuat desain dalam slide PPT kita. Itu harus menarik perhatian, terus menekankan gagasan penting, terus menciptakan kontras dan memisahkan elemen-elemen yang mungkin kita rasa itu tidak penting dalam slide yang
ada di dalamnya.